Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoax-nya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cara kerja dari hidup sehat ini untuk mengatasi penyakit itu tidak bisa dirasakan secara langsung. Tidak terjadi dalam jangka waktu yang pendek, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus dan kemudian efeknya itu akan dirasakan setelah jangka waktu tertentu yang dalam tanda kutip cukup panjang. Sayangnya dari berbagai pengalaman dan penelitian terkait dengan pola hidup, apabila dijalankan hanya satu-satu, jadi istilahnya tidak secara komprehensif, tidak secara holistik, biasanya hasilnya itu tidak akan maksimal. Manfaatkan waktu yang lebih panjang untuk melakukan perubahan pola hidup. Jadi masalah di sini yang saya mau sebutkan tadi, kita kaitkan dengan diskusi kita di segmen yang pertama tadi. Mindset orang, niat orang. Jadi mungkin itu yang perlu diangkat lebih banyak lagi. Shalom, salam hidup sehat. Bersama dengan Rumah Sakit Advent Bandung dalam Bincang Sehat, kali ini saya Dewi Wardani akan memandu acara program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung selama 45 menit ke depan. Dan saat ini kita bersyukur karena narasumber kita, yaitu Dr. Leri Tumalun, ada bersama-sama dengan kita. Dr. Victor Leri Tumalun, spesialis gizi klinik dan MGC, merupakan kepala unit dari Lifestyle Medicine dan merupakan juga dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Advent Bandung. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Lifestyle Medicine, di mana inilah unit yang saat ini beliau bawahi. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu nih pemirsa kepada dokter. Salam hidup sehat dokter. Salam hidup sehat, Dewi. Baik, terima kasih banyak dokter sudah bersedia menjadi Sama-sama. narasumber. Dan kami di sini juga ingin tahu sebenarnya dokter lebih lanjut terkait dengan lifestyle medicine ini sendiri. Dokter, mungkin banyak yang belum paham nih dokter terkait dengan lifestyle medicine. Apa sih lifestyle medicine itu? Nah, karena di Rumah Sakit Advent Bandung ini ada. Nah, dan dokter kebetulan di sini adalah kepala di situ. Ya. Bolehkah kami diberikan penjelasan terkait dengan lifestyle medicine ini, dok? Baik, terima kasih Dewi untuk pertanyaannya. Jadi memang lifestyle medicine ini belum terlalu populer ya di Indonesia. Ini mungkin lebih banyak, maksud saya kalau dokter yang ada di luar negeri sudah lebih banyak mengetahui, bahkan sudah ada spesialisasinya. Ya, jadi dokter spesialis lifestyle medicine. Ya. Nah, lifestyle medicine ini sebenarnya adalah cabang yang cukup baru ya dari ilmu kedokteran, yang mempelajari bagaimana pola hidup yang keliru itu menyebabkan terjadinya berbagai penyakit tidak menular, bahkan penyakit menular juga. Baik. Dan kemudian bagaimana pola hidup yang baik itu dapat mengatasi masalah-masalah ini lewat metode pencegahannya, atau bahkan untuk terapi kuratif, atau bahkan untuk rehabilitasinya. Jadi itulah yang disebut dengan lifestyle medicine. Nah, kalau kita bicara lifestyle medicine ini memang bukan bicara hanya satu jenis obat ya, tapi ini berbicara tentang pola hidup sehat. Dan kalau kita bicara tentang pola hidup itu berarti bukan hanya satu ya, ada banyak sekali pola hidup ya. Terkait dengan lifestyle medicine ini maksudnya ada banyak, bukan cuma satu. Nah, kalau dari Rumah Sakit Advent menawarkan lifestyle itu, pola hidup sehat itu yang disebut dengan hidup sehat. Makanya tadi kita salam-salamannya kan salam hidup sehat ya. Iya, betul dok. Jadi hidup sehat itu ada 10 huruf. Hidup sehat. Nah, H itu adalah hati yang gembira, manajemen stres nih. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup, D-nya adalah diet yang seimbang, U-nya adalah udara yang bersih, P-nya adalah pengendalian diri, S-nya adalah sinar matahari yang cukup, E-nya adalah energik berolahraga, H-nya adalah hubungan sosial yang baik, U-nya adalah
A-nya adalah air jernih yang cukup, dan kemudian T-nya adalah Tuhan yang terutama. Jadi ke-10 aspek ini atau kita sebut sebagai 10 hukum kesehatan ini yang menjadi bagian dari pola hidup atau lifestyle yang harus dikelola untuk mencegah terjadinya penyakit atau mengatasi penyakit yang sudah terjadi. Oke. Seperti itu. Baik dokter, menarik sekali ini karena kalau dokter tadi sudah jabarkan terkait dengan hidup sehat ini sebenarnya nggak asing lagi ya dok ya, kita sebenarnya betul, sering dengar betul. gitu, dan tapi kenapa orang melihat ini sepertinya sebagai hal yang sepele ya kalau saya bisa sampaikan seperti itu, karena dari hati yang gembira, saya sudah bahagia kok, tapi rupanya masih memendam sesuatu. Ini kan memang dengan kata lain, orang-orang belum paham benar sebenarnya dok tentang hidup sehat ini. Bolehkah dokter sedikit menggambarkan ini hidup sehat yang ditawarkan di rumah sakit ini seperti apa sih? Terus apakah mudah untuk dilakukan atau dipraktekkan? Ini bagaimana dokter? Ya, jadi gini, kenapa sampai hal itu terjadi? Orang seperti memandang sebelah mata, istilahnya dengan lifestyle ini, pola hidup sehat ini. Paling tidak alasannya ada 2. Yang pertama adalah karena cara kerja dari hidup sehat ini untuk mengatasi penyakit itu tidak bisa dirasakan secara langsung. Tidak terjadi dalam jangka waktu yang pendek. Tetapi harus dilakukan secara terus-menerus dan kemudian efeknya itu akan dirasakan setelah jangka waktu tertentu yang dalam tanda kutip cukup panjang. Ya, jadi lifestyle yang keliru kemudian menyebabkan sakit karena terjadinya panjang, orang nggak menganggap bahwa itu masalahnya dari pola hidup. Baik. Sebaliknya, orang mau sehat dengan pola hidup dan mengharapkan saya jalankan pola hidup 1 minggu, penyakit saya minggu depannya sudah tidak ada, sudah gula darah sudah terkontrol, tidak ada tekanan darah tinggi. Itu hal yang mustahil terjadi seperti itu karena butuh waktu untuk pola hidup itu menyelesaikan masalahnya. Jadi itu alasan yang pertama kenapa sampai lifestyle medicine ini seperti dipandang sebelah mata. Kemudian alasan-alasan yang berikut, alasan yang lain, yang klasik dari lifestyle ini karena ini bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan, ya. Mengingat kebiasaan yang sudah berakar anak, ya, mungkin sudah sejak kecil kita dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan pola hidup yang keliru, dan ketika kemudian akan diubah, ini bukan satu hal yang mudah. Makanya kami selalu menyampaikan bahwa ini memang harus dari niat. Ya, jadi kalau melaksanakan pola hidup ini hanya sebatas instruksi dari dokter atau dari tenaga kesehatan, maka tampaknya ini mustahil akan terjadi. Sulit banget gitu untuk terjadi. Tapi kalau ini muncul bangkit dari niat dari dalam diri sendiri, maka hasilnya itu akan pasti dialami walaupun butuh proses. Baik. Yang menarik mungkin banyak yang ingin untuk melakukan perubahan pola hidup ini, tapi karena mungkin tidak bisa dirasakan secara langsung, jadi agak undur mungkin ya dokter ya. Jadi dia sudah menyerah duluan gitu. Wah, kenapa saya sudah sebulan melaksanakan ini, sepertinya penyakit saya belum kunjung sembuh gitu kan. Nah, ini salah satu alasannya. Padahal pola hidup itu adalah sesuatu yang harus diadopsi seumur hidup. Saya kasih contoh aja. Misalnya untuk program weight management. Pola hidup yang benar untuk pengelolaan berat badan. Nah, biasanya diet-diet yang tertentu itu akan menyebabkan penurunan berat badan yang cukup ekstrim, cepat gitu, sehingga orang senang sekali. Tapi karena ini bukan pola hidup yang akan dijalankan seumur hidup, hanya sebatas program, kemungkinan untuk berat badan naik lagi ketika dia menghentikan program diet tertentu, itu sangat besar. Berbeda dengan lifestyle, dengan pola hidup yang benar untuk weight management, untuk menurunkan berat badan contohnya. Itu penurunannya mungkin nggak akan banyak. Ya. Mungkin dalam seminggu mungkin hanya turun sekitar 200 gram, 300 gram. Tapi karena ini pola hidup yang diharapkan diadopsi seumur hidup, maka coba bayangkan, 200 gram per minggu, per bulan berarti cuma sekitar 800 gram. Taruhlah sekilo per bulan. Itu kan angka yang sangat kecil. Untuk orang yang mau buru-buru dianggap ini nggak ada manfaatnya. Gitu kan. Saya sudah sebulan dengan diet kok, berat badan saya cuma turun sekilo. Tapi kan ini akan dijalankan seumur hidup. Bayangkan kalau kita tarik garis lurus ya, secara linear kita pikirkan, 1 kilo sebulan itu 1 tahun sudah berapa kilo? Ya, 2 tahun sudah berapa kilo gitu kan? Karena ini kan juga akan dijalankan seumur hidup, bukan hanya untuk 1 bulan atau 2 bulan.
Ya, jadi itu gambaran ya terkait dengan lifestyle. Kenapa itu sampai sepertinya orang merasa nggak ada efeknya, ya cepat mundur seperti yang tadi Dewi bilang. Ya. Ketika dia menjalankan, akhirnya dia menyerah karena dia mau buru-buru. Ya memang kesulitan kita sekarang karena dunia dengan teknologi yang semakin canggih, segala sesuatu itu kan serba instan. Betul. Nah, pola hidup ini mengembalikan kepada yang benar bahwa butuh waktu, butuh proses untuk membalikkan satu keadaan yang kurang baik kepada satu keadaan yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak dokter. Luar biasa sekali membuka pikiran kita juga untuk lebih memahami ya terkait dengan perubahan dari pola hidup ini sendiri. Jadi jangan mau instan nih pemirsa. Kita yakin bahwa sebenarnya kerinduan kita tentu saja tadi contohnya adalah penurunan berat badan, tapi tidak bisa langsung seperti itu. Nah, gunanya untuk perubahan pola hidup ini tentu saja bertahap juga ya dokter, bertahap, dan kita akan bisa rasakan tentu saja manfaatnya. Luar biasa sekali. Dan sekali manfaatnya dirasakan itu untuk seumur hidup. Nah, itu dia ya itu dokter. Keunggulannya seperti itu. Itu dia, luar biasa sekali. Nah dokter, tadi dokter sudah menjabarkan sedikit tentang hidup sehat itu ya. Jadi kan ada 10 elemen ya dok, atau 10 hukum itu. Iya. Nah kira-kira nih dokter, kalau misalnya pemirsa di rumah juga, waduh sepertinya kalau diet ini agak susah nih kayaknya dok ya. Bagaimana kalau saya hatinya yang gembira aja deh sama istirahat aja dulu, kemudian olahraga sedikit-sedikit. Nah ini kalau misalnya hanya beberapa dari hukum-hukum itu yang kita laksanakan, ini kira-kira ada manfaatnya nggak ini dokter kepada kita? Sayangnya dari berbagai pengalaman dan penelitian terkait dengan pola hidup, apabila dijalankan hanya satu-satu, jadi istilahnya tidak secara komprehensif, tidak secara holistik, biasanya hasilnya itu tidak akan maksimal. Baik. Bahkan ada kemungkinan untuk gagal di satu titik tertentu, apakah titik itu berbentuk waktu atau kondisi, penyakit dan lain sebagainya. Ya. Orang tersebut kemudian akan gagal di dalam menerapkan pola hidup sehat. Jadi memang salah satu prinsip yang dianjurkan dalam pelaksanaan pola hidup ini memang harus dijalankan seumur hidup. Harus dijalankan secara holistik dan seumur hidup. Okay. Jadi nggak bisa cuma ngambil satu, saya hanya mau dietnya aja. Atau nggak mau diet susah, saya ngambil olahraganya atau hati yang gembira. Nggak akan sinkron gitu ya. Jadi memang harus diadopsi secara holistik. Okay. Baik dokter, jadi memang harus semuanya itu ya dok ya, makanya tulisannya adalah hidup sehat ya dok. Betul. Ya. Kalau D-nya aja diturun jadi hiup ya dok. Nah, itu malah jadi aneh juga ya. Mungkin masalahnya apa, istilahnya seperti itulah kalau misalnya kita katakan, karena secara holistik, dan terima kasih juga dokter tadi sudah menjelaskan lebih lanjut tentang hidup sehat ini. Nah dokter, tadi juga dokter berbicara tentang bagaimana hidup sehat ini menyangkut kepada penyakit tidak menular, bahkan penyakit menular. Ya. Nah ini dokter boleh nggak sih lebih dijabarkan lagi kira-kira penyakit tidak menularnya itu seperti apa sih yang berhubungan dengan pola hidup yang tidak sehat nih dokter? Baik. Terima kasih. Jadi memang selama ini pola hidup atau lifestyle medicine ini lebih dikaitkan dengan kemampuannya untuk mengatasi penyakit-penyakit yang tidak menular, ya, penyakit jantung, kanker, kemudian diabetes, stroke, penyakit persendian dan lain sebagainya. Tetapi ternyata pola hidup ini juga berperan terhadap penyakit menular. Ya, contohnya aja yang sedang kita alami sekarang ini yaitu masalah pandemi COVID ya, COVID-19. Ternyata dengan melakukan pola hidup yang baik secara komprehensif, maka mungkin secara tidak langsung daya tahan tubuh kita itu meningkat, sehingga walaupun mungkin kita terpapar, tetapi tidak akan menyebabkan terjadinya infeksi. Dan kalau kita perhatikan juga memang anjuran-anjuran untuk mengatasi COVID-19 ini kan pada dasarnya adalah pola hidup. Iya, betul. Jaga makanannya, kemudian pakai masker, kemudian hindari kerumunan. Itu kan semua adalah bagian dari pengelolaan pola hidup yang benar. Jadi hubungannya sangat dekat. Ya, bukan hanya untuk penyakit tidak menular saja, tapi juga untuk penyakit-penyakit menular. Ingat bahwa di pola hidup ini nggak bicara hanya diet kan? Dia juga bicara hubungan sosial, dia juga bicara tentang higienitas, ya, kebersihan diri, dan itu semua kan ada kaitan dengan penyakit infeksi juga. Baik dokter, luar biasa sekali ya. Jadi dua hal sekaligus bisa kita hindari ya, apabila kita melakukan pola hidup sehat ini. Ini luar biasa sekali. Nah dokter tadi juga berbicara tentang kalau misalnya memang daya tahan tubuh. Nah ini penting banget nih kebetulan karena kita dalam masa transisi nih dokter, memang kerinduan kita untuk menjadi endemi ya, tapi rupanya masih dalam proses belum ke sana. Jadi
memang masih harus berhati-hati. Nah, ini memang jadi salah satu alternatif atau bukan alternatif ya, saya katakan sebagai salah satu hal yang harus kita lakukan nih, pola hidup sehat ini ya, untuk bisa mengatasi di penyakit infeksi ini. Apakah ada dokter kasus memang yang dengan pola hidup ini kemudian dia akhirnya jadi sembuh nih penyakit infeksinya lebih-lebih seperti itu, dokter? Iya. Baik, memang saya belum menemukan kasus secara langsung ya, karena biasanya pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit kami ya, rumah sakit kita di Rumah Sakit Advent Bandung, tata laksana pola hidupnya itu belum secara langsung diberikan pada pasien ya. Ya banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya ya karena pembiayanya juga kan dari pemerintah sehingga ada batasan waktu. Sementara pola hidup ini kan dianjurkan dan perlu dilakukan butuh proses yang panjang. Betul. Tetapi dari berbagai testimoni, kemudian dari berbagai rekomendasi atau tata laksana terkait penyakit infeksi, bahkan sebenarnya untuk penyakit-penyakit yang non-infeksi, itu kan nomor satunya itu adalah pola hidup sebenarnya. Ya di COVID-19 juga ini memang anjuran-anjurannya adalah perbaiki pola hidup. Pola hidup itu entah makanannya, entah aktivitas fisik, olahraga, dan lain sebagainya. Ya. Untuk tata laksana penyakit-penyakit tidak menular, misalnya kencing manis. Gitu. Tata laksana awal kan adalah perbaiki dulu pola hidupnya. Kemudian untuk penyakit jantung sama, perbaiki pola hidup. Baru kemudian mengarah ke terapi-terapi yang menggunakan obat-obatan atau medikamentosa. Jadi entah secara langsung atau tidak langsung, berbasis penelitian atau mungkin belum berbasis penelitian, pola hidup ini sudah diyakini sebagai satu hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Ya untuk survive, untuk bisa hidup, maupun untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Menarik sekali, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ini masih lanjut lagi nih, dokter, ke segmen berikutnya. Tapi ya, dok ya, sepertinya kita harus break dulu ya. Jadi terima kasih, dokter. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih akan lanjut kembali untuk membahas terkait dengan lifestyle medicine ini. Tetap bersama kami. Sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan berikut ini. Salam hidup sehat. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama dengan saya, Dewi Wardani, dan juga Dr. Leri Tumalun. Baik dokter, kita lanjut kembali ya dok ya, untuk berbincang. Tadi menarik sekali terkait dengan bagaimana dokter menjelaskan tentang lifestyle medicine ini. Berikut bersama bagaimana penyakit-penyakit tidak menular, bahkan penyakit menular itu bisa dicegah ya dengan anjuran perubahan pola hidup ini. Nah dokter, kalau misalnya kita melihat gitu ya situasi di mana saat ini masa pandemi, kemudian orang-orang itu mungkin pola hidupnya sudah kurang baik nih karena tidak bisa kemana-mana, lebih memilih untuk tinggal di rumah, nonton televisi, kemudian ngemil. Nah ini ini kan pola hidupnya kan sudah berubah dari yang sebelumnya lebih beraktivitas jadi sangat kurang seperti itu. Nah timbullah mungkin penyakit-penyakit tidak menular. Nah saya mendengar nih di Rumah Sakit Advent Bandung ini punya program yang khusus yang cukup diunggulkan dari Rumah Sakit Advent Bandung. Apakah boleh dijabarkan nih dokter, programnya terkait apa sih dok? Baik, terima kasih Dewi untuk pertanyaannya. Tapi saya tertarik dulu untuk mengomentari yang tadi, yang pendahuluan pertanyaan tadi ya tentang masa pandemi, orang lebih banyak di rumah, lebih banyak ngemil, lebih banyak nonton TV dan lain sebagainya. Ada penelitian yang memang sudah diangkat terkait masalah ini. Nah, inilah yang menjadi titik masalah sebenarnya ya, soal mindset orang. Saya kasih contoh. Selama ini kalau kita menganjurkan orang untuk beraktivitas fisik, itu beraktivitas fisik maksudnya berolahraga, ya aktif secara fisik. Itu alasan klasik yang disampaikan itu adalah nggak ada waktu. Betul. Dan itu yang mungkin bisa diterima ya di era kehidupan yang sangat sibuk, jam kerja juga yang sangat sibuk, perjalanan pulang yang panjang dan lain sebagainya, sehingga nggak ada waktu olahraga itu merupakan hal yang tampaknya rasional. Tapi yang jadi masalah adalah ketika di era pandemi COVID ini ada beberapa periode waktu tertentu yang karyawan-karyawan ini diminta untuk WFH, work from home. Secara logika kalau orang tersebut memang ada niat untuk mengubah lifestyle-nya ke lifestyle yang lebih baik, harusnya ini menjadi kabar gembira. Karena dia punya lebih banyak waktu untuk olahraga sebenarnya ya. Walaupun hanya di rumah kan, olahraga itu nggak harus di lapangan, bisa dilakukan di rumah aja. Tapi yang terjadi benar seperti yang disampaikan Dewi tadi,
ternyata orang malah di rumah lebih banyak diamnya gitu, nonton TV, main gadget dan lain sebagainya. Tidak memanfaatkan waktu yang lebih panjang untuk melakukan perubahan pola hidup. Jadi masalah di sini yang saya mau sebutkan tadi, kita kaitkan dengan diskusi kita di segmen yang pertama tadi. Mindset orang, niat orang. Jadi mungkin itu yang perlu diangkat lebih banyak lagi untuk mengubah mindset orang tentang perlunya perubahan lifestyle, pola hidup mereka ke pola hidup yang lebih sehat sebagai kebutuhan dasar. Ya, soal ngemil ketika pandemik di rumah, itu sangat terkait dengan manajemen stres. Karena dari penelitian disebutkan bahwa memang tingkat stres meningkat, dan ketika orang itu tingkat stresnya meningkat, mereka cravings gitu. Maksudnya mau mencari bahan makanan yang bisa menyebabkan stres mereka turun. Dan memang pelariannya ke makanan-makanan sumber karbohidrat, ya. Makanan-makanan sumber karbohidrat, makanan-makanan yang manis dan lain sebagainya. Karena dengan makan itu tingkat stres mereka berkurang. Tapi dari satu sisi mereka kemudian diperhadapkan kepada masalah yang lain seperti disebutkan tadi, mungkin angka terjadinya penyakit-penyakit tidak menular bahkan meningkat. Ya. Jadi intinya adalah memang soal pola hidup ini harus dari diri sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa Rumah Sakit Advent Bandung mendesain satu program, walaupun program ini lebih cenderung spesifik untuk penderita kencing manis atau diabetes mellitus. Ya. Program ini dirancang untuk program membangkitkan niat dan kemandirian dari peserta program untuk bisa mengubah pola hidupnya, kemudian bisa mengatasi penyakitnya. Dalam hal ini diabetes mellitus, tipe 2 ya terutama. Jadi itu program yang dikembangkan. Makanya namanya terapi mandiri ya, hidup sehat untuk diabetes. Ini program pendampingan selama 3 bulan. Nah, program 3 bulan ini kami sebenarnya tidak menyebutnya sebagai terapi. Karena kita sudah diskusikan di segmen awal tadi bahwa pola hidup ini harus dijalankan seumur hidup. Jadi 3 bulan itu lebih cenderung ke pembekalan sebenarnya. Ya, pembekalan, edukasi, mengubah mindset. Karena di program ini ada pemantauan harian, ya, sampai biasanya di akhir program itu peserta programnya ngomong, wah ada polisi itu yang tiap hari mengatur kehidupan mereka dalam tanda kutip ya. Tapi ya mereka setelah program itu selesai malah mereka merindukan hal tersebut gitu ya, karena mulai setelah program selesai kan mereka mandiri kan, nggak ada lagi yang nanya-nanya gula darahnya seperti apa ya, walaupun secara rutin mungkin 3 bulanan, 6 bulanan kita juga sering masih menghubungi peserta-peserta program kami sebutnya. Jadi program ini adalah program yang dirancang sedemikian rupa selama 3 bulan untuk pembekalan kepada pasien penderita khusus diabetes mellitus. Ada pemantauan harian, kemudian ada supervisi langsung dari dokter yang berkompeten di bidang diabetes ya, dalam hal ini dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis endokrinologi ya, endokrin, dan kemudian dari ahli gizi, dari dokter gizi klinik, kemudian dari tim dari lifestyle yang memantau secara harian. Kemudian setiap minggu ada edukasi dari dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung untuk memberi penjelasan, pencerahan apa peran dari istirahat terhadap kencing manis, apa peran dari manajemen stres terhadap diabetes, apa peran. Jadi tiap hari diedukasi sehingga diharapkan 3 bulan ini betul-betul mengubah mindset orang tentang diabetes dan pola hidup yang harus dia jalankan. Dan hasilnya dalam program ini pasien-pasiennya itu merasa puas terutama dari sisi kualitas hidupnya. Ya. Soal gula darah, perbaikan gula darah walaupun itu juga menjadi target, tetapi seperti yang kita sudah diskusikan tadi, ini kan mau dijalankan seumur hidup nih. Jadi sebenarnya nggak peduli kalau ada pasien-pasien yang gula darahnya nggak terlalu baik ya setelah program, mungkin turunnya sedikit, dianggap nggak bermakna. Kan akan dijalankan terus. Jadi mungkin 1 tahun berikut baru jadi bermakna itu penurunan kadar gula darah dan lain sebagainya. Tetapi dalam kenyataannya dalam 3 bulan ini rata-rata terjadi penurunan gula darah terkontrol dan terjadi penurunan HbA1c ya, ini menjadi patokan utama kita. Itu terjadi gitu pada pasien, pada peserta-peserta program di program terapi mandiri diabetes selama 3 bulan. Jadi kurang lebih itu gambaran program yang sedang kami kembangkan. Nah, mungkin berikutnya itu akan dikembangkan kepada program-program yang selain diabetes, entah pada program hipertensi, ya kepada program penyakit jantung, weight management dan lain sebagainya.
Karena sebenarnya kalau bisa dilihat bisa diaplikasikan ke semua ya dok ya. Betul sekali. Penyakit ini. Betul. Baik, ini luar biasa sekali. Jadi Bapak Ibu dimanapun Anda berada, apabila memang tertarik dengan program diabetes ini, nanti boleh menghubungi customer service dari Rumah Sakit Advent Bandung. Dan nanti di akhir acara kita juga akan bisa memberitahu atau memberikan informasi di mana sih bisa diberikan informasi lebih lanjut atau kontak personnya seperti itu. Nah dokter, bertanya lagi nih terkait dengan program ini karena menarik ya, mungkin belum banyak yang tahu juga tentang program diabetes ini. Nah selain tadi dokter katakan hasilnya, apa sih sebenarnya tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh peserta nih? Mungkin pemirsa juga ingin tahu ya, apakah mungkin di saat mereka menjalankan tantangan seperti apa sih yang mereka hadapi? Nah ini mungkin dokter boleh berbagi sedikit nih dengan kami di sini. Banyak justru tantangannya, dan justru tantangan inilah yang membuat kita bisa lebih paham apa itu diabetes dan bagaimana pola hidup yang baik untuk mengelolanya. Justru tantangannya banyak banget, banyak dari berbagai aspek. Ya, aspek yang paling dominan adalah tantangan dari sisi kebiasaan makan. Ya, karena ini diarahkan ya, bukan dipatok ya harus makan seperti ini, bukan diharuskan tapi diarahkan. Kenapa kami tidak mengharuskan tapi mengarahkan? Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau kami mengharuskan itu nanti jadinya seperti diskusi kita di awal bahwa ini sekedar instruksi dari dokter. Tapi kalau kita mengarahkan, nanti orang itu sendiri yang akan memilih. Banyak tantangannya mulai dari masalah kebiasaan diet yang agak kurang dalam tanda kutip ya kurang cocok ya. Saya bukan kurang cocok dengan program tapi kurang cocok dengan penderita diabetes sebenarnya. Jadi kenapa penderita diabetes itu udah minum obat, kontrol teratur, tapi kok gula darahnya itu nggak pernah tercapai sesuai dengan keinginan menjadi normal dan lain sebagainya. Itu terjadi karena orang itu ternyata masih keliru di soal penerapan pola hidupnya. Karena pola hidup ini tidak banyak dikelola untuk program penata laksanaan diabetes. Padahal kan di guideline-nya di tata laksananya itu harusnya nomor 1. Tapi nggak pernah dikelola dengan sangat spesifik, dengan sangat rinci seperti yang dilakukan oleh Rumah Sakit Advent. Jadi tantangan soal kebiasaan diet, tantangan dari tidak ada support dari keluarga, tantangan dari diri sendiri ya. Kemudian tantangan dari pekerjaan. Ini yang menarik nih. Ada satu peserta program yang justru bisnisnya adalah di bisnis bahan makanan yang agak bertentangan dengan makanan yang harusnya digunakan oleh penderita diabetes. Nah ini kan tantangan yang sangat besar. Bagaimana dia melakukan satu bisnis yang ternyata bertentangan dengan apa yang dia lakukan akhirnya. Tapi program ini membuktikan bahwa kalau itu datang dari niat, maka hal itu tidak menjadi tantangan lagi di akhir dari program. Dia kemudian bisa menyelaraskan gitu, ya. Dan akhirnya apa yang dia inginkan lebih tercapai ya, gula darahnya terkontrol dan dia lebih kualitas hidupnya lebih baik. Ya kemudian tantangan-tantangan yang lain juga adalah tantangan-tantangan yang mungkin terjadi secara medis ya, di mana dia mau untuk menurunkan dosis obat dan lain sebagainya, tetapi ternyata ada kerusakan dari pankreas dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali tantangannya, tapi justru tantangan-tantangan inilah yang didiskusikan setiap hari, bahkan setiap minggu di dalam program ini, bahkan setiap hari. Karena tujuan dari program ini, tim dari Rumah Sakit Advent Bandung dalam melaksanakan program ini bukan bertindak sebagai supervisor. Ya. Kami itu mau menjadi mitra, menjadi teman yang mendampingi sehingga pasien-pasien itu bisa curhat, apa sih tantangannya, apa masalahnya, kemudian kita carikan solusinya. Sehingga akhirnya di akhir program, peserta-peserta program ini kadang-kadang memiliki satu pola hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, tergantung dari kondisi orang itu. Kadang-kadang berbeda. Satu boleh makan ini, yang satu ternyata enggak. Atau sebaliknya. Satu olahraganya harus lebih baik, lebih kencang gitu. Yang satu makannya yang harus lebih oke. Jadi akan berbeda-beda karena kondisi setiap orang itu berbeda. Nah, kondisi itu termasuk tantangan-tantangan yang disebutkan tadi. Luar biasa sekali ya. Jadi tantangannya rupanya berbeda-beda ya dokter ya. Dan banyak. Banyak itu dia ya. Perlu digarisbawahi. Oke, selanjutnya dokter mungkin untuk pertanyaan di segmen ini yang terakhir. Apa yang memotivasi para peserta untuk mengikuti program ini nah dok? Tadi kan sudah ngomongin soal tantangan nih. Apa yang kemudian jadi motivasi mereka nih sekarang dokter? Nah ini yang menarik soal motivasi.
motivasi terbesar ya yang saya lihat dari peserta-peserta program ini adalah karena mereka masih ingin hidup sehat, tapi nggak tahu caranya. Ya, mereka mau terbebas dari diabetes, minum obat teratur, kontrol ke dokter teratur, tapi hasilnya agak kurang memuaskan. Ya karena yang tadi disebutkan bahwa sebenarnya di tata laksananya ya memang pola hidup itu yang harus diubah sebenarnya. Baru ditambah dengan obat-obatan. Nah, itu akan berjalan dengan sangat baik. Tetapi karena pincang sebelah, lebih cenderung kepada obat-obatan sementara pola hidup tidak dikelola dengan baik, akhirnya hasil nggak pernah tercapai dan ini yang bikin pasien-pasien ini merasa stres. Kalau dari testimoni-testimoni, dari wawancara kami dengan pasien, ada yang menyatakan bahwa, tapi ini biasanya ketemu di akhir program. Ya. Mereka kemudian menyampaikan, awalnya mereka sudah putus asa. Sudah putus asa, saya mau bikin apa lagi nih? Ya udahlah, apalah yang mau jadi silahkan terjadi. Gitu. Tapi ternyata ada titik terang yang mereka dapat dengan mengikuti program seperti ini. Jadi dengan pengelolaan pola hidup, mereka kemudian bangkit lagi semangatnya. Oh ternyata kalau pola hidup saya dirubah dengan cara yang detail seperti ini, saya bisa mengalahkan diabetes. Gitu. Jadi itu motivasi yang terbesar. Tapi saya perlu sampaikan bahwa ini memang harus dari orang itu sendiri, niat dari dalam. Karena ada orang juga yang tidak ada motivasi. Sekalipun penyakitnya sudah mengancam nyawanya, belum tentu dia termotivasi untuk melakukan perubahan pola hidup. Nah ini yang patut disayangkan ya. Jadi ya akhirnya dia harus mengalir gitu ya, mengikuti arus dengan penyakitnya dan ya kita tahu bersama bahwa ujung-ujungnya sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi motivasi mereka adalah niat, ya motivasi mereka adalah niat yang mereka munculkan dalam kehidupan mereka karena pingin sembuh gitu, pingin sembuh tapi nggak tahu caranya. Tapi ternyata ada caranya. Dan kemudian hal yang lain yaitu kadang-kadang orang juga nggak ada motivasi untuk melakukan perubahan. Nah ini yang masih kami berusaha untuk melakukan satu hal, entah inovasi apa yang harus dilakukan supaya orang-orang yang tidak ada motivasi ini bisa dibangkitkan motivasinya. Ada pengalaman yang menarik di program kami ini adalah yang semangat untuk ikut program bukan pasien, tapi pendamping pasien, misalnya istri atau suami. Jadi yang semangat itu misalnya suaminya yang sakit kencing manis, yang semangat untuk ikut program sebenarnya istrinya. Yang mendaftarkan ya dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah program berjalan, walaupun agak ogah-ogahan awalnya ikut, dan setelah hasilnya dia mulai rasakan, mulai rasa lebih segar dan lain sebagainya, mudah dia mengontrol gula darahnya dan sebagainya, akhirnya motivasi itu muncul dari dalam pasien sendiri. Dan memang saya mengulang-ulang bahwa untuk pola hidup sehat ini memang harus dari diri sendiri. Makanya program ini di kata mandirinya itu disebutkan, ya terapi mandiri untuk hidup sehat. Baik, terima kasih banyak dokter, penjelasan yang sangat menarik dan juga sangat lengkap. Terima kasih banyak dokter, tapi sebenarnya kayaknya kita harus break dulu sebentar karena waktu juga, jadi kita akan lanjut kembali di segmen berikutnya untuk berbincang lebih lanjut ya dokter ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung bersama saya Dewi Wardani dan juga narasumber kita yaitu Dr. Leri Tomalun. Dokter, kita tadi sudah belajar banyak terkait dengan lifestyle medicine. Berikut dengan program yang diunggulkan dan ditawarkan oleh Rumah Sakit Advent Bandung yaitu program terapi mandiri untuk diabetes ya. Tadi dokter sudah sebutkan selama 3 bulan dibimbing dan diarahkan ya dokter ya, betul ya. Nah, kali ini kita mau bermain sedikit tentang mitos dan fakta nih dokter. Kenapa saya katakan bermain? Karena rupanya banyak juga isu-isu atau terkait dengan informasi kesehatan yang harus diluruskan nih dokter. Jadi kalau misalnya nanti saya ungkapkan satu pernyataan, mungkin dokter boleh bilang mitos ya atau fakta, kemudian boleh dijelaskan sedikit ya dokter ya. Oke, baik, yang pertama nih dokter, mitos atau fakta, pola hidup sehat bisa memperpanjang umur. Nah, ini dokter. Tapi saya minta maaf sebelum saya jawab pertanyaan ini. Baik. Perlu diketahui bahwa ilmu kesehatan, ilmu nutrisi, termasuk lifestyle ini termasuk dalam ilmu kedokteran yang sifatnya bukan ilmu pasti. Oh, baik. Ya, jadi yang menarik nih, Dew,
kadang-kadang mitos itu bisa jadi fakta kalau bicara lifestyle atau masalah nutrisi. Baik. Mitos bisa jadi fakta dan sebaliknya, fakta bisa jadi mitos tergantung dari kondisi. Luar Nah, biasa. jadi kalau pertanyaan seperti ini, apakah dengan melakukan lifestyle bisa memperpanjang umur? Ini sebenarnya fakta. Ya, karena dari berbagai penelitian ditunjukkan bahwa dengan pola hidup yang baik, maka angka harapan hidup manusia itu akan semakin tinggi. Dan dari penelitian secara genetik, kita didesain 120 tahun. Usia kita, usia manusia. Ya, ini sama persis dengan yang dicatat di dalam Alkitab ya, di buku Kejadian, bahwa kita memang didesain oleh Tuhan itu 120 tahun. Nah, ini yang perlu kita cermati dan maknai ya. Jadi bukan 70-80 ya. Seperti yang kadang-kadang kita angkat ya. Jadi kita dengan pola hidup yang baik, maka usia kita itu bisa maksimal. Secara genetika dari penelitian sekitar 126 tahun tepatnya dari penelitian secara genetika. Usia 70-80 tahun itu adalah usia-usia orang dengan pola hidup yang kurang baik. Karena memang dari buku Mazmur itu disebutkan bahwa yang disebut usia 70-80 itu adalah doa dari Nabi Musa ketika dia bercerita tentang pengalaman hidup orang Israel yang sudah jauh dari Tuhan. Sehingga ya itu artinya pola hidup yang termasuk pola hidup juga sudah keliru, sehingga akhirnya umur mereka itu tidak lagi maksimal ya di 70-80. Tapi dengan pola hidup yang baik, ini menjadi fakta bahwa bisa panjang usia manusia ya. Jadi pola hidup lifestyle yang baik itu bisa memperpanjang usia manusia. Berarti tidak heran memang ya dokter ya untuk kita punya nenek, kakek yang masih pola hidupnya masih lebih baik dari kita. Betul, jadi ya. panjang juga umurnya seperti itu ya. Dan mungkin karena aktivitas mereka, kemudian tekanan hidup mungkin ya dokter, kita bisa istilahkan seperti itu. Ya karena bekerjanya juga di lapangan seperti itu. Banyak bergerak. Banyak bergerak ya. Jadi ini juga bisa jadi salah satu referensi juga ya, bahwa benar itu bisa memperpanjang umur kita ya dokter ya. Baik, selanjutnya dokter, ini mitos atau fakta yang terkait dengan kan dokter memang berkecimpung di bidang diet ini dokter ya, nutrisi, diet nutrisi seperti itu. Nah dokter, dalam program bukan dalam program, mohon maaf, gula darah akan cepat turun jika tidak makan nasi. Nah ini yang saya bilang tadi, fakta bisa jadi mitos, mitos bisa jadi fakta. Kalau kita lihat dari satu aspek tertentu, jawabannya iya. Baik. Karena gula nasi ya, dalam hal ini kita bicara beras dan nasi dari beras putih maksudnya. Nasi ini atau nasi dari beras putih ini memang memiliki indeks glisemik yang tinggi. Ya, indeks glisemik ini adalah seberapa tinggi gula darah itu akan naik dalam darah apabila kita makan makanan tertentu dibandingkan dengan karbohidrat murni. Apakah itu glukosa atau apakah itu roti putih, white bread ya. Nah, dibandingkan dengan dua ini, seberapa cepat makanan yang kita makan itu akan meningkat. Bukan seberapa cepat, seberapa tinggi gula darah kita itu akan naik. Nah, nasi putih ini memiliki indeks glisemik yang tinggi. Cuma yang menarik adalah ini bisa jadi mitos karena ternyata tergantung dari porsinya. Kami sebutnya sebagai glycemic load. Jadi beban glisemik atau glycemic load ini berbicara tentang porsi dari makanan. Artinya gini, kalau mungkin kita makan 100 gram beras putih sekali makan, naik tuh gula darah. Tapi kalau kita makan nasi putih hanya 1 sendok makan, ya gula darah juga nggak akan naik tinggi. Jadi akhirnya jadi mitos kan? Atau sebaliknya, kita mau makan nasi dan beras putih, tetapi jumlah sayuran, kacang-kacangan, makanan yang berserat tinggi itu lebih banyak dibandingkan dengan nasi. Maka tentu saja gula darah kita tidak akan naik. Jadi mitos bisa jadi fakta, fakta bisa jadi mitos tergantung dari kondisi dan bagaimana prinsip nutrisi yang benar kita terapkan pada makanan yang akan kita makan. Tapi secara general itu fakta bahwa kalau kita menurunkan makan nasi pada seorang penderita diabetes, bahkan orang yang sehat sekalipun, maka akan terjadi penurunan gula darah. Asal jangan digantikan dengan tepung ya. Baik. Nasi diturunin mulanya, tapi ganti dengan roti, diganti dengan mie dan lain sebagainya, sama saja. Sama saja dok ya. Baik dokter, ini terkait dengan nasi ini dokter, karena memang ada beberapa diet yang bahkan tidak mengkonsumsi sama sekali nasi begitu ya dok ya, dan itu dijalankan oleh beberapa orang. Nah tapi kalau terkait dengan diabetes sendiri ini dokter, apakah benar kalau misalnya memang
disarankan untuk mengkonsumsi makanan atau nasi putih yang sudah dingin. Nah, itu pernah ada hal-hal seperti itu. Nah, ini benarkah seperti itu, Dok, atau mitos atau fakta ini, Dok? Ya, ini ada penelitian yang memang sudah dilakukan dan penelitiannya dilakukan di Indonesia bahwa pada penderita diabetes mengkonsumsi nasi yang dingin itu akan lebih sulit menaikkan gula darah dibandingkan nasi yang hangat. Ya. Sebenarnya juga penelitiannya bukan ke arah situ secara spesifik ya. Penelitian ini kepada nasi yang dihangatkan gitu, kepada nasi yang dipanaskan dan kemudian jadi dingin, apakah itu dimakan akan meningkatkan gula darah atau tidak. Nah, tetapi secara sederhana dari penelitian ini ditemukan bahwa kalau nasi itu kan ada karbohidratnya, sebagian besar karbohidrat, dan karbohidrat ini kan ada secara kimia dia memiliki rantai yang cukup panjang, ya, karbohidratnya seperti itu. Nah, kalau nasi itu dihangatkan, maka si rantai yang panjang ini menjadi pendek-pendek, sudah terputus karena proses pemanasan, sehingga dia sudah menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, ikatannya lebih pendek, sehingga kalau dia masuk ke dalam tubuh lebih cepat diserap ke dalam darah dan tentu saja lebih cepat meningkatkan gula darah. Tapi pada nasi yang dingin, maka karbohidrat yang pendek-pendek ini kembali menyatu, ya, menjadi lebih panjang. Nah, kalau lebih panjang, maka di dalam proses pencernaan dia butuh proses, jadi nggak akan cepat masuk ke dalam darah. Itu saja alasannya, ya. Kenapa nasi yang dingin itu lebih disarankan. Tapi berikutnya adalah, kalau gitu apakah untuk penderita diabetes memang tata laksananya adalah makan nasi dingin? Ya tentu saja enggak, karena kita melihat faktor yang lain kan orang nggak makan nasi juga. Walaupun dia makan nasi hangat, tapi jumlah sayurannya banyak, jumlah kacang-kacangannya banyak, buahnya juga cukup sehingga seratnya tinggi, maka di dalam tubuh juga gula itu nggak akan cepat diserap, karena akan diregulasi oleh serat yang didapatkan dari makanan-makanan pendamping nasi. Jadi kita tidak bisa berbicara masalah makanan, mau label itu oke atau tidak, sehat atau tidak, hanya dari bicara satu gitu, satu. Jadi harus secara komprehensif kita bahas. Baik, dokter. Jadi jangan hanya fokus di nasinya aja, dokter ya. Nanti mungkin Bapak Ibu yang mungkin saat ini juga yang menyaksikan, siapa tahu mungkin adalah seorang diabetesi, mungkin jadinya fokusnya kepada makanan si nasi itu sendiri. Padahal ada banyak hal ya, komponen yang lain yang harus juga dilengkapi. Jadi itu makanya diet seimbang itu ya, dokter. Betul ya. Sekali. Diet seimbang. Nah, saya melihat juga bahwa di diet seimbang ini apakah ada saran bagi seorang diabetesi, kira-kira nasi yang seperti apa nih, dokter, yang disarankan ya apabila mereka mengkonsumsi nasi? Betul. Jadi kalau makanan sumber karbohidrat pada seorang diabetesi itu yang disarankan, yang pertama adalah karbohidrat kompleks. Baik. Jadi karbohidrat kompleks ini secara sederhana adalah komponen karbohidrat yang masih lengkap unsur nutrisi yang lain, termasuk serat di dalamnya. Dan jadi fokusnya sebenarnya seratnya. Jadi beras putih itu bukan termasuk karbohidrat kompleks sebenarnya. Ya sudah sederhana, tapi tidak sesederhana gula juga. Jadi ya kalau kita bisa istilahkan semi lah dia. Ya. Nah, bagaimana beras itu akan disebut kompleks, nasi itu disebut kompleks untuk penderita diabetes adalah yang masih punya kulit ari sebenarnya. Jadi walaupun dia beras merah, tapi kulit arinya sudah nggak ada, ya itu juga sebenarnya tidak disarankan. Gitu. Perbedaan dengan beras putih hanya di kandungan antioksidan antosianin namanya. Itu di warna merah dari beras atau merah pekat pada beras hitam. Itu antosianin yang tinggi. Tapi kadar karbohidrat dan kecepatan peningkatan gula darah tetap tinggi juga tuh di beras itu kalau tidak ada kulit arinya. Jadi sebenarnya untuk penderita diabetes, kalau kita bicara beras, nasi, yang kami harapkan yang dikonsumsi adalah yang kulit arinya masih nempel, masih ada. Karena itu yang akan meregulasi penyerapan gula di dalam saluran cerna. Jadi walaupun dia beras putih tapi kulit arinya masih ada, nggak ada masalah. Kita sebutnya beras coklat, karena kalau ada kulit arinya warnanya akan sedikit kecoklatan. Itu yang pertama, aspek yang pertama. Yang kedua tentang karbohidrat, tidak disarankan makan nasi melulu. Jadi harus variasi sumber karbohidrat kompleksnya. Bisa dari beras pecah kulit, ya. Kemudian nanti siangnya makan atau pagi misalnya oat, havermut, nanti siangnya makan nasi dari beras pecah kulit, kemudian malamnya makan jagung yang utuh, besoknya bisa kentang, kemudian nanti singkong. Jadi berganti-ganti, semakin bervariasi akan semakin bagus, dan selain memenuhi kebutuhan nutrisi, gula darahnya juga akan semakin terkontrol. Luar biasa. Jadi variasi itu ya kita butuhkan juga, dokter ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi
jangan, tadi yang saya bisa dapatkan adalah jangan melulu hanya fokus kepada satu komponen aja si Betul, nasi itu ya. sendiri, tapi yang lainnya juga dilihat. Itulah diet yang seimbang. Baik dokter, ini sebenarnya kita masih pengen juga untuk membahas lebih lanjut tentang mitos dan fakta ini, tapi sepertinya waktunya sudah tidak bisa lagi dilanjutin dokter, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi sebelumnya mungkin boleh dokter share juga kepada kami closing statement dokter untuk terkait dengan lifestyle medicine atau perubahan pola hidup ini kepada pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa Hope Channel di mana saja Anda berada, hidup sehat itu bukan menghilangkan kesenangan hidup Bapak dan Ibu. Tidak. Hidup sehat justru akan memberi waktu yang lebih panjang bagi Bapak dan Ibu untuk menikmati kesenangan hidup. Saya pikir seperti itu closing statement untuk acara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Larry. Mudah-mudahan di kedepannya kita masih boleh mengundang dokter sebagai narasumber ya dokter ya. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi Bapak Ibu yang menyaksikan program Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, kiranya apa yang sudah diberikan atau materi edukasi yang diberikan oleh narasumber kita pada saat ini akan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik ya, untuk mengikuti program diabetes dari Rumah Sakit Advent Bandung, boleh menghubungi customer service di Rumah Sakit Advent Bandung dan bertanya lebih lanjut kemana harus menghubungi supaya bisa join kepada program ini. Ya, karena ini sangat bermanfaat dan pastinya sudah ada hasilnya. Betul ya dok ya? Ya, betul. Baik. Sekali. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih karena selalu bersama-sama dengan Rumah Sakit Advent Bandung dalam program Bincang Sehat. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati dan salam hidup sehat.